Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rizky? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi Alhamdulillah ini Pak sehat. lagi suntuk ini Pak. Oh, aduh lagi suntuk. Iya. Mungkin juga suntuk karena jalan di depan sudah belum selesai atau sudah masih dicor Pak? Di depan Oh, sekolah jalan Pak. di depan, kalau depan rumah saya sudah selesai. Oh, Tapi gitu. kalau arah ke Porong itu masih proses Pak. Jadi Oh, masih macet Pak. oh. Tapi ini nanti gara-gara suntuknya bukan jalan kan Pak? Bukan Pak, bukan. Oh, bukan jalan. Aman aman. Saya kira karena jalan. Soalnya kenapa? Saya juga ini jalan juga banyak sekali ke sana kemari macet Pak. Gara-gara jalan masih belum selesai ini Pak. Iya Pak. Oke. Oke Pak Rizky, mungkin ada yang bisa dibantu? Iya Pak. Ini saya kok rasanya suntuk akhir-akhir ini. Untuk Iya Pak. Jadi ya kepikiran tugas guru penggerak, terus kepikiran juga sama kerjaan gitu Pak. tugas. Emang ada hubungannya tugas guru penggerak sama kerjaan Pak Rizky? Emang ada apa Pak Rizky? Ini Pak, sedikit mengganggu apa nih? Bukan mengganggu sih, sedikit ada pembagian waktu yang harus diprioritaskan menurut saya Pak. Jadi ada yang terganggu begitu Pak. Kebetulan kerjaannya bukan di sekolah, tapi di luar sekolah begitu Pak. Oh, jadi ini intinya pada saat tugas guru penggerak berbarengan sama tugas kerjaan yang di luar sekolah. Contohnya kayak nyambi gitu tak Pak? Iya betul Pak. Oh, Kalau bisa. guru olahraga kan sambiannya juga lumayan. Alhamdulillah. Emang kalau misalnya nyambiannya itu di luar jam sekolah Pak? Atau Iya Pak. di sela-sela Pak? Kalau kebetulan Suaranya apa? cek Ya, masuk ya. ya. Oke. Jadi kebetulan kerjaannya itu sepulang sekolah biasanya Pak. Nah kebetulan jadwal pendidikan guru penggerak ini dan tugas-tugasnya kan diselesaikan di saat pulang sekolah atau di luar jam sekolah begitu Pak. Jadi agak bentrok gitu Pak. Ya, jadi istilahnya waktunya bentrokan, barengan gitu. Jadi sehingga Pak Rizky kebingungan mengatur jadwalnya atau kesulitan seperti itu ya. Iya Pak. Selain kesulitan saya juga ini Pak, ketika di pekerjaan saya itu kalau saya tidak masuk itu dicariin Pak, begitu, dicariin sama klien atau konsumen begitu Pak. Kalau boleh tahu kerjaan apa Pak? Sampai dicari-cari klien gitu Pak. Oh iya. Nah ini kayaknya Kebetulan ini super ini. itu Pak, saya kan diajak temen juga buka privat renang. Jadi kalau yang ngajar bukan saya itu kadang dicariin, kadang anaknya sampai nggak mau masuk gitu kan. Akhirnya yang rugi bukan cuma saya, tapi juga tim saya juga gitu Pak. Gitu ya. Oh, jadi Pak Rizky ini di samping kerja waktu mengajar juga ikut merivat les renang. Iya Lewat betul. jam sekolah. Tapi masalahnya di sini yaitu privat lesnya berbarengan dengan program pendidikan guru penggerak. Iya betul Pak. Jadwalnya sama di sore biasanya Pak, sore hari. Sering bentrok, sering bentrokan, sering bersamaan. Oke. Untuk selama ini Pak, pendidikan kan kita pendidikan guru penggerak kan kurang lebih sudah 3 sampai 4 bulan gitu. Iya Pak, betul Pak. Untuk selama ini yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi itu yang selama ini Bapak lakukan atau masih tetap sama berbarengan, ada yang ikut, ada yang tidak seperti itu, apa gimana? Ya, saya menyesuaikan jadwal dari guru penggerak Pak. Sebenarnya saya sudah mencoba memprioritaskan, tapi terkadang itu saya di WA sama murid saya, kok tidak masuk Pak gitu. Tapi terus ini saya juga coba membagi waktu lagi, menyempatkan kadang kalau selesai guru penggeraknya
selesai Zoom atau Google Meet, saya langsung berangkat ke kolam begitu Pak. Tapi yang menjadi kendala ini masih ini Pak, kalau saya tidak masuk itu masih dicariin gitu Pak. Oh gitu. Jadi istilahnya di sini Pak Rizky adalah pelatih atau guru kesayangan lah istilahnya. Boleh disebut seperti itu Pak. Iya, karena kenapa? Karena pas saat tidak masuk dicari-cari sampai dicari. Atau mungkin yang menggantikannya apa juga tidak bisa atau gimana Pak? Pada saat Pak Rizky pas ada Zoom atau kegiatan di Guru Penggerak Pak. Nah kebetulan kemarin sudah cari pengganti Pak. Nah tapi ada wali murid yang bilang kok nggak seperti saya begitu. Bukannya menonjolkan diri Pak, tapi itu dari wali murid juga. Jadi anaknya pengen yang latih itu saya gitu Pak. Oh, jadi intinya maunya Pak Rizky aja yang melatih. Iya betul. Ini menunjukkan kalau Pak Rizky sudah istilahnya profesional ini kayaknya melatihnya, sehingga sampai orang tuanya atau muridnya nggak mau digantikan sama orang lain. Ya mungkin ini Pak, mungkin cocok-cocokan. Kebetulan muridnya itu cocok. Oh, kalau boleh tahu muridnya berapa Pak? Kalau renang sekitar berapa orang Pak? Waktu Bapak ngelatih itu? Biasanya satu sesi 20-an Pak. Oh, 20-an banyak juga ya. Itu dibagi jadi beberapa pelatih juga Pak. Oh, pakai pelatih. Ya, itu maksimal 5 anak biasanya Pak. Berarti intinya kalau dalam 1 minggu berapa hari Pak? Berapa kali Pak? Setiap harinya? 1 minggu latihannya 2-3 kali Pak. 2-3 kali. Oh iya, pasti hampir sering bentrok ya ini sama jadwal pendidikan guru penggerak nih. Iya betul Pak. Berarti kita sudah tahu permasalahannya yaitu tentang pembagian waktu Pak Rizky. Ya, jadi intinya jadwal Pak Rizky sering bersamaan atau sering bentrok dengan kegiatan pendidikan guru penggerak sama dengan kegiatan ekstra atau les privatnya Pak Rizky tadi. Baik Pak Rizky, kalau kita sudah menyimpulkan itu, rencana Pak Rizky ke depannya kalau sudah tahu kondisinya seperti ini, maunya atau inginnya Pak Rizky nanti itu seperti apa Pak? Nah, saya ini Pak rencana mau memberikan penjelasan kepada wali murid dan murid saya supaya tetap masuk latihan begitu Pak, supaya nanti dari segi kemampuannya ndak berkurang atau turun, kondisi fisiknya juga sama, terus memberikan pelatih pengganti saya progresnya sampai mana supaya murid saya itu tidak diulang lagi programnya, tapi dilanjutkan. Kemudian saya memberikan kepada pelatih pengganti saya wawasan supaya apa yang saya lakukan bisa dilakukan juga sama pelatih itu, gitu Pak. Oke, jadi di sini ada saya catat ada 3 rencana yang ingin Pak Rizky lakukan. Yang pertama yaitu memberikan pengertian kepada orang tua atau wali murid supaya anak tersebut tetap mengikuti ekstra atau les tadi atau renang. Yang kedua yaitu menunjukkan progres latihan biar supaya pelatihnya tidak mengulang-ulang kembali. Dan yang ketiga memberikan wawasan kepada pelatih biar meningkat kepercayaan seperti itu Pak. Ah betul Pak. Oh gitu ya. Jadi ada 3 cara ini. Mungkin di antara 3 ini Pak, mungkin ada rencana lain, rencana cadangan jenengan. Mungkin kalau bisa nanti kemungkinan 3 ini sudah dilakukan, tapi tetap hasilnya stuck. Kalau mungkin ada rencana lain, mungkin bisa dilakukan apa lagi Pak? Kalau dari 3 rencana itu masih stuck di tempat, mungkin ini Pak, saya memaksa menyempatkan datang di sela-sela latihan. Setidaknya saya kelihatan sama muridnya gitu loh Pak. Jadi nanti kalau ada yang butuh dibantu, jadi saya bisa langsung menangani murid tersebut. Tapi memang butuh butuh pengorbanan waktu
dan tenaga. Karena biasanya iya. kalau selesai guru penggerak itu jedanya paling 15 menit begitu Pak. Jadi harus Oh, gitu. segera langsung Meluncur. sampai kolam begitu. Oh, jadi ini saya rangkum kalau gitu ada 4 opsi, nggih. Jadi ada 3 yang tadi, terus ada rencana tambahan kalau misalnya 3 tadi belum berhasil, yaitu yang tambahannya itu menyempatkan datang sebisa mungkin ke kolam renang agar bisa memantau anak didiknya secara langsung, gitu Pak. Iya, betul Pak. Oke, baik. Pak Rizky sudah sudah membuat rencana yang akan dilakukan Pak Rizky, dan saya harap rencana itu akan berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan dengan Pak Rizky. Tapi untuk saat ini sekarang saya mau bertanya Bapak, untuk rencana-rencana ini Pak, kapan bisa Bapak laksanakan atau eksekusi Pak? Untuk rencananya ini mungkin di minggu depan Pak, karena Minggu kebetulan Ya. sesi latihannya dimulai dari hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Dan kebetulan Selasa ini saya juga masih belum ini Pak, belum bisa aktif untuk melatih anak-anak begitu. Dan pokoknya di minggu ini masih banyak kegiatan. Kebetulan di sekolah juga ada ujian begitu Pak. Jadi saya mulai mungkin di minggu depan Pak begitu. Oh baik, berarti intinya mulai pelaksanaan yaitu mungkin sudah mulai itu minggu depan ya? Minggu Iya, depan Pak, sudah minggu depan, pelaksanaannya. Oke, jadi untuk pelaksanaan minggu depan. Baik Pak Rizky, untuk kesimpulan hari ini Pak Rizky sudah membuat rencana dan akan dilaksanakan yaitu mulai minggu depan, yaitu yang pertama tadi yaitu memberikan pengertian kepada orang tua atau wali murid, yang kedua menunjukkan progres latihan kepada pelatih, dan yang ketiga yaitu memberikan wawasan lagi kepada pelatih supaya akan lebih dipercaya atau wali murid tadi tidak komplain gitu. Dan terakhir yaitu rencana cadangan Pak Rizky, karena apa? Kalau 3 tadi stuck, bisa membuat rencana lagi yaitu menyempatkan datang supaya bisa memantau secara langsung. Baik Pak Rizky, saya kira untuk obrolan hari ini, saya kira Pak Rizky sudah menemukan permasalahan tadi yang awal-awal sudah Pak Rizky sampaikan. Akhirnya saya kira sudah menemukan solusinya. Nah, untuk selanjutnya dari obrolan kita tadi, mungkin apa yang didapat Pak Rizky? Yang sudah saya dapat itu ini Pak, solusi dari permasalahan saya. Jadi apa yang saya suntukkan atau yang menjadi pikiran saya di akhir-akhir ini, akhirnya mungkin dengan ada teman bicara, setidaknya sudah ada yang mendengarkan gitu Pak. Jadi saya sudah menemukan solusinya untuk permasalahan saya. Itu yang sudah saya dapat Pak. Ya, baik. Mungkin itu yang didapat oleh Pak Rizky. Saya harap dari yang kita obrolkan tadi supaya nanti bisa tercapai atau supaya bisa keinginan Pak Rizky bisa terwujudkan. Jadi permasalahan-permasalahan tadi sudah teratasi dan bisa tujuan Pak Rizky sudah menemukan solusi yang sudah didapat oleh Pak Rizky sendiri. Baik Pak Rizky, terima kasih. Mungkin itu saja yang mungkin bisa kita obrolkan atau kita percakapan yang dari tadi. Kurang lebihnya nanti saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutris sudah memberikan pencerahan. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Sutris. Waalaikumsalam Pak Rizky. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Rizky. Alhamdulillah. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Cuma ya ini tadi Pak Rizky banyak sekali meskipun badan kayak di luar sehat, pikiran ini tetap saja kemanapun seperti kayak ada beban tersendiri Pak Rizky. Oh begitu. Ya. Makanya kok saya lihat kok galau begitu Pak. Bener ya Pak? Galau Pak? Ya seperti itu. Kalau
dibilang anak muda zaman sekarang ini galau sekarang itu Pak. Galau. Baik Pak, kita bisa sharing, barangkali bisa menghilangkan kegalauan Pak Sutris. Jarang-jarang soalnya guru PJOK galau, begitu Pak. Ini galau tingkat tinggi Pak Sutris. Oh, galau tingkat tinggi Tingkat ya. tinggi. Kira-kira dari perbincangan kita atau obrolan kita ini, apa yang Pak Sutris harapkan nantinya di akhir obrolan ini? Oke, saya harap setelah kita obrolan nanti, saya harap nanti saya mendapatkan solusi tentang permasalahan yang membuat pikiran saya ini galau, istilah kalut seperti itu Pak. Oh begitu. Ya. Baik kalau begitu Pak. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak, kegalauannya itu mengenai apa? Apakah tugas di sekolah atau tugas-tugas yang lain atau di luar sekolah begitu Pak? Iya ini Pak Rizky. Di sini kan saya mengikuti program guru penggerak. Nah, sedangkan tugas program penggerak ini kan tidak sedikit Pak Rizky, dan banyak, dan juga ada istilahnya batas akhir pengumpulan tugas. Di situ. Iya. Batas Deadline Pak ya? Iya, ada deadline-nya. Kalau misalnya saya ini itu tipe orangnya, kalau misalnya tugas satu belum terselesaikan, saya beraktivitas yang lain itu seperti tidak 100% full konsentrasi di situ. Jadi terpecah belah, istilahnya pikiran saya itu kemana-mana. Istilahnya ini belum selesai. Makanya setiap kegiatan aktivitas apapun, kerjaan di sekolah, di luar, itu kalau ada tugas guru penggerak yang belum terselesaikan dan belum terkumpulkan, itu saya pikirannya itu beban aja, istilahnya belum selesai, kayak gimana gitu, kayak enggak enak ngapa-ngapain, intinya seperti itu Pak. Oh, jadi Pak Sutris ini tipe-tipe orang yang menyelesaikan tugas dulu, kemudian bisa menghadapi tugas yang lain dengan dengan fokus, begitu Pak? Dengan fokus, iya. Mungkin bisa diceritakan Pak, tugasnya itu kenapa, kemudian apakah terhalang oleh waktu atau terhalang oleh yang lain, mungkin bisa diceritakan Pak? Iya ini kan untuk tugas kali ini kan intinya tugas tersebut membutuhkan kolaborasi dengan orang lain Pak Rizky ya. Mungkin sebelumnya tugasnya itu kan hanya tugas individu, menyelesaikan tugas individu langsung diupload sudah beres. Tapi untuk saat ini yaitu tugasnya membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan orang lain. Nah, sedangkan ini saya kan tidak bisa memaksakan orang tersebut atau orang lain untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin. Makanya saya itu di sini prosesnya itu menunggu teman-teman yang mungkin waktunya longgar untuk sama-sama menyelesaikan tugas dalam pendidikan guru penggerak ini. Makanya dalam jeda waktu beberapa hari ini saya itu menunggu teman-teman yang sudah siap. Dalam waktu menunggu ini saya berpikir tugas belum selesai ya, seperti itu. Makanya saya agak galau ini Pak. Oh baik Pak. Jadi ini tugasnya tidak bisa langsung diselesaikan sendiri karena harus ada kolaborasi, begitu Pak nggih? Iya. Terus kira-kira langkah yang akan dilakukan Pak Sutris apa? Apakah sudah melakukan koordinasi dengan beliaunya atau ada yang sudah Pak Sutris lakukan? Iya Pak. Yang selama ini yang sudah saya lakukan yaitu saya menyelesaikan dulu tugas-tugas individu yang intinya tugas yang bisa diselesaikan dengan sendiri, istilahnya tugas tidak membutuhkan kerjasama orang lain. Jadi tugas individu saya selesaikan dulu, baru saya akan mencoba menunggu teman-teman yang sudah siap untuk menyelesaikan tugas kelompok atau tugas kolaborasi seperti ini Pak. Jadi intinya saya selesaikan tugas individu saya dulu, seperti itu Pak. Oh begitu, baik Pak. Jadi Pak Sutris ini sambil menunggu rekan kolaborasinya bisa, Pak Sutris sudah menyelesaikan tugas yang lain gitu. Kemudian yang sudah Pak Sutris lakukan untuk menyelesaikan tugas yang kolaborasi, apa sudah ada yang dilakukan? Oh iya Pak, saya hanya kemarin cuma
bertanya kepada teman-teman yang sudah selesai, siapa, apakah sudah siap untuk melakukan tugas kolaborasi, ada yang sudah siap, ada yang belum. Makanya ini saya dalam proses penjajakan nunggu teman-teman, Pak. Jadi intinya saya ngasih umpan dulu ke teman-teman, siapa yang siap baru saya mau ajak untuk menyelesaikan tugas kolaborasi atau tugas kerjasama ini, Pak. Oh, begitu. Dari hal tersebut, kira-kira apakah ada hal lain, Pak, yang bisa Pak Sutris lakukan untuk apa nih, entah itu mempercepat atau segera mengerjakan tugasnya begitu, Pak, yang kolaborasi dengan temannya itu? Ini kan untuk tugas kolaborasi kan intinya kita itu nanti istilahnya melakukan percakapan, melakukan teknik coaching, melakukan supervisi dan lain sebagainya. Sebelum itu saya sudah di samping itu saya mau mencari literasi tentang tugas-tugas tersebut di YouTube, Pak. Jadi saya mencatat hal-hal apa aja yang dilakukan, hal-hal apa aja yang perlu disiapkan, dan hal-hal apa aja yang nanti kemungkinan dibutuhkan saat pelaksanaan mengerjakan tugas kolaborasi tersebut, Pak. Makanya di samping saya menunggu teman-teman yang sudah siap untuk dilakukan kerjasama atau kolaborasi, saya insya Allah sudah mempersiapkan perlengkapan, peralatan, dan hal-hal yang perlu disiapkan dalam proses pengerjaan tugas kolaborasi tersebut, Pak. Oh, baik. Jadi Pak Sutris sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan ya, Pak, mulai dari mencari literasi dan sebagainya begitu. Mungkin ada ini, Pak, ada rekan yang bisa membantu tugas tersebut supaya mungkin nanti memudahkan Pak Sutris dalam pengerjaannya begitu. Kebetulan di sekolah saya ada guru penggerak, Pak, ya. Beliaunya guru penggerak angkatan 7. Beliau kan istilahnya sudah pernah mengalami apa yang saya alami saat ini. Makanya saya sering bertanya ke beliau tentang tugas-tugas yang belum terselesaikan. Contohnya ya masalah ini tadi. Jadi saya sering berkoordinasi dengan beliau gimana caranya untuk menyelesaikan tugas tersebut biar hasilnya lebih maksimal lagi, Pak. Beliau itu juga intinya mudah diajak kerjasama, alhamdulillah seperti itu, Pak. Oh baik, jadi sudah ada rekan ya, Pak, ya untuk membantu menyelesaikan tugasnya baik dari segi materi dan persiapan lainnya. Kemudian kira-kira dari apa yang Pak Sutris sampaikan, menyiapkan peralatan dan sebagainya, kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawatnya Pak Sutris, itu Pak Sutris mulai melakukannya kapan? Rencana saya untuk koordinasi itu kemungkinan mulai besok, Pak. Kalau bisa saya usahakan secepat mungkin. Kalau bisa besok saya koordinasi dengan teman-teman saya untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas tersebut, Pak. Karena pada saat minggu-minggu ini kan minggu-minggu akhir, Pak, dalam pembelajaran, Pak. Habis itu kan ada ujian. Takutnya nanti malah mengganggu saat pelaksanaan ujian murid-murid, Pak. Jadi saya usahakan besok atau minggu depan lah itu sudah insya Allah terselesaikan, Pak. Baik, jadi Pak Sutris sudah mulai besok ya. Yeah. Untuk target realisasinya tadi Pak Sutris menyampaikan minggu depan ya sudah terrealisasi. Nah, baik kalau begitu saya tunggu progresnya, Pak. Barangkali nanti ada yang bisa saya bantu atau sharing lagi begitu, Pak. Baik, Pak Sutris, dari pembicaraan kita hari ini apa yang Pak Sutris dapatkan? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini solusi gimana tadi saya masih kebingungan untuk mengatasi galau saya dan akhirnya sudah terjawab. Kalau saya itu karena apa dan solusinya saya dapat dari kemungkinan dari inisiatif saya sendiri juga, penyelesaian masalah-masalah yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Pak. Begitu, baik. Jadi dari perbincangan hari ini Pak Sutris sudah
setidaknya mendapatkan titik temu ya, titik Ya. temu dari permasalahan yang ada. Kemudian Pak Sutris tadi sudah menemukan sebuah solusi, yang mana solusi itu muncul dari Pak Sutris sendiri, inisiatif Iya, Pak Pak. Sutris sendiri, di mana berkoordinasi lagi, kemudian menyiapkan apa yang harus disiapkan, mungkin dari materi, peralatan yang lain, dan mengerjakan tugas yang lainnya sebelum tugas yang berkolaborasi itu, Pak. Iya, iya. Baik Pak Sutris, mungkin progresnya kita bicarakan waktu ngopi, Pak ya. Oke, Jadi Pak, siap, Pak. kalau waktu ngopi nanti bisa Pak Sutris sampaikan progresnya sudah sampai mana, apakah tugasnya masih stuck atau sudah selesai begitu, Pak. Iya, Pak. Baik Pak Sutris, mungkin dari perbincangan hari ini saya dapat membantu permasalahan dari Pak Sutris. Jadi Pak Sutris bisa tercerahkan, dan semoga perbincangan hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Sutris. Ya. Baik Pak Sutris, sampai ketemu di waktu ngopi ya. Siap, Jadi Pak. sambil menunggu progresnya Pak Sutris. Ya, Baik, siap, Pak. untuk hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas perbincangannya Pak Sutris, dan mohon maaf kalau ada mungkin saran-saran atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rizky.